Selamat datang. Emas, aset yang kita kenal sebagai safe haven, belakangan ini tingkahnya aneh, liar seperti saham teknologi. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi supaya Anda bisa mengambil keputusan strategis yang tepat untuk portofolio Anda. Ini agenda kita hari ini. Pertama, kita lihat dulu masalahnya, perilaku aneh emas ini. Lalu saya akan perkenalkan sebuah kerangka berpikir sederhana untuk memahaminya. Ketiga, kita pakai kerangka itu untuk menjelaskan gejolak kemarin. Keempat, dan ini paling penting, kita bedakan pola pikir antara asuransi dan trading. Terakhir, kita susun strategi jangka panjang yang solid untuk Anda. Oke, kita mulai. Jadi, kenapa emas tiba-tiba jadi sorotan? Karena perilakunya ini benar-benar di luar kebiasaan. Aset yang seharusnya tenang dan stabil, kok jadi begini? Kita harus tahu alasannya. Dan ini adalah pertanyaan fundamental yang sekarang ditanyakan semua orang. Setelah semua gejolak ini, apakah emas itu masih bisa kita sebut sebagai aset yang aman? Begini, kita lihat dulu datanya. Terjadi ledakan pembelian yang gila-gilaan. Indikator momentumnya, yang kita sebut RSI, itu sampai tembus angka 90. Ini level tertinggi dalam 4 dekade. Artinya apa? Pasar lagi euforia parah, sudah sangat jenuh beli atau overbought. Dan boom, hampir seketika harganya langsung anjlok 10%. 10%! Ini adalah koreksi paling parah, paling tajam dalam 43 tahun. Dari euforia tertinggi, langsung jatuh ke jurang terdalam. Aneh kan? Nah, untuk memahami kekacauan ini, ada model yang sangat membantu. Saya suka menyebutnya teori 3 kaki penyangga. Bayangkan harga emas itu seperti sebuah meja, yang kekuatannya bergantung pada 3 kaki ini. Intinya begini, harga emas itu nggak bergerak secara acak. Pergerakannya itu hasil dari tarik-menarik antara 3 kekuatan besar di pasar, yang seringkali ketiganya ini saling berlawanan arah. Jadi, apa saja 3 kaki itu? Pertama, rasa takut. Ini soal geopolitik dan krisis. Kedua, dolar Amerika. Dan yang ketiga, imbal hasil real atau real yields. Kaki pertama ini yang paling kuat dan emosional, rasa takut. Kalau ada perang, pandemi, atau krisis kepercayaan pada pemerintah, orang akan lari dari aset kertas ke emas fisik. Yang menarik, krisis kali ini beda. Bukan bank yang jadi masalah, tapi pemerintahnya sendiri. Ini yang bikin level ketakutannya jadi luar biasa. Kaki kedua, dolar AS. Sederhana aja. Emas itu kan dihargai dalam dolar kan? Jadi kalau dolar menguat, emas jadi lebih mahal buat negara lain, permintaan bisa turun. Sebaliknya, dolar lemah, emas jadi lebih menarik. Nah, kaki ketiga ini yang paling rasional, imbal hasil real. Gampangnya begini, Anda punya pilihan, simpan uang di obligasi pemerintah AS yang kasih bunga pasti setelah dipotong inflasi, atau simpan di emas yang nggak kasih bunga sama sekali. Kalau imbal hasil obligasi lagi tinggi-tingginya, yang ngapain pegang emas? Ini musuh alaminya emas. Oke, sekarang kita sudah punya kerangkanya. Mari kita pakai model 3 kaki ini untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi dengan lonjakan gila dan kejatuhan tajam harga emas kemarin. Nah, ini dia pertarungannya. Lonjakan harga gila-gilaan itu murni didorong oleh satu kaki, rasa takut yang ekstrim. Lalu kenapa anjlok? Karena tiba-tiba 2 kaki lainnya, dolar dan imbal hasil real, menjadi sangat kuat dan menghantam balik. Jadi, kenaikan ke rekor tertinggi itu bukan sekedar orang panik beli emas ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah migrasi kekayaan besar-besaran oleh para super rich. Mereka takut bukan cuma krisis ekonomi, tapi perang total, di mana aset-aset digital mereka bisa dibekukan begitu saja. Emas fisik jadi satu-satunya jalan keluar. Terus kenapa bisa anjlok 10% dalam sekejap? Karena satu rumor. Ada kabar kalau pimpinan Bank Sentral AS akan diganti oleh orang yang terkenal sangat pro kenaikan suku bunga. Pasar langsung baca sinyal, oh era uang murah akan berakhir, inflasi akan dihajar habis-habisan. Akibatnya, dolar dan imbal hasil obligasi langsung diprediksi akan naik. Kalkulasi ekonomi jangka pendek ini seketika mengalahkan rasa takut geopolitik. Dan semua ini membawa kita ke bagian paling krusial dalam diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana seharusnya Anda memandang emas. Karena volatilitas ini menunjukkan ada 2 cara pandang yang fundamentalnya berbeda. Ada kutipan yang sangat bagus, emas itu untuk melindungi kekayaan, bukan untuk meledakkan kekayaan. Ini harus jadi mantra Anda. Sekarang mari kita lihat artinya secara praktis. Lihat,
Ada dua jalan di sini. Yang satu, pola pikir asuransi. Anda beli emas untuk jangka panjang, puluhan tahun. Tujuannya cuma satu, menjaga nilai kekayaan Anda dari bencana. Strateginya beli dan simpan, tenang. Yang satu lagi, pola pikir trading. Ini jangka pendek, tujuannya cari untung cepat dari naik turun harga. Strateginya jual beli, emosinya cemas, dan FOMO. Saya sarankan Anda untuk berada di jalur pertama. Penting sekali untuk dipahami. Gejolak yang baru kita lihat ini adalah sebuah anomali. Ini bukan standar baru untuk mencari keuntungan trading. Justru ini adalah sebuah sinyal bahaya, sebuah peringatan bahwa fondasi sistem keuangan kita sedang goyah. Baik, sebagai penutup, mari kita lihat ke depan. Bagaimana kita menyusun strategi yang cerdas setelah semua kebisingan ini? Meskipun baru saja turun, lihatlah. Institusi sekelas JP Morgan justru memproyeksikan harga jangka panjang yang jauh lebih tinggi. Artinya apa? Mereka yakin bahwa pendorong utama emas, yaitu kaki rasa takut, masih akan sangat kuat untuk tahun-tahun ke depan. Jadi, apa kesimpulan untuk portofolio Anda? Pertama, ingat akar masalahnya, yaitu ketegangan geopolitik itu belum selesai. Kedua, penurunan harga saat ini bisa jadi justru peluang bagus untuk membeli polis asuransi Anda dengan diskon. Ketiga, pelajaran penting, jangan pernah membeli aset apapun saat RSI di atas 90. Terakhir, jika Anda mau masuk, gunakan porsi kecil saja dari dana yang memang tidak akan Anda sentuh dalam waktu dekat. Jadi, saya ingin Anda merenungkan pertanyaan ini. Di dunia yang kita tahu semakin tidak pasti ini, dengan faktor ketakutan yang akan terus ada, bagaimana Anda akan memposisikan kekayaan yang sudah Anda bangun dengan susah payah untuk melindunginya? Apakah asuransi Anda sudah cukup?